Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat dan diberikan nikmat iman sehingga hadir dalam majlis yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mencintai apa yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk perhiasan dunia yang merupakan nilai fitrah kita cenderung tertarik kepadanya adalah bagian perhiasan yang selalu menghiasi kehidupan manusia. Oleh kerana itu sebagai nilai fitrah yang kita miliki, maka kecenderungan kita pasti tertarik kepada dunia-dunia itu. Akan tetapi Islam memberikan batasan, memberikan satu pegangan untuk tidak larut dan tidak terpukau atau bahkan silau oleh kehidupan dunia itu. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah kepada kita adalah al-hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena penyakit wahan itu adalah penyakit yang akan melanda umat di akhir zaman, sehingga Nabi SAW mengingatkan kita agar tidak terjangkit oleh penyakit al-wahnu atau wahan itu, yakni hubud dunia wa karahiyatul maut. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita mencoba menjelaskan sedikit tentang gambaran seperti apa orang yang hubud dunia itu. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bentuk kecintaan manusia kepada dunia yang melampaui batas, yang kemudian menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia yang Allah bentangkan kepada kita tidak menjadi motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru dunia itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau seandainya dunia itu menjauhkan kita dari Allah, berarti ada yang salah pada tujuan kehidupan kenapa kita mencapai dunia itu.
Maka oleh karena itu, untuk mengingatkan diri kita dan diri kami yang menyampaikan, agar kita terjangkit oleh segala bentuk kecintaan kepada dunia yang membuat kita salah dalam menilainya, maka kita perlu menjelaskan seperti apa ketertarikan manusia kepada dunia yang membuat mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujud dari puncak kecintaan kepada dunia yang berlaku dalam kehidupan manusia adalah, yakni kecintaan dunia merubah keyakinan akidah seseorang demi mendapatkan dunia. Ini Allah gambarkan dalam Quran, bahwa ada orang yang bermain-main dalam iman dan menggadaikan keimanan mereka demi kepentingan dunia. Ini tidak hanya terjadi zaman sekarang Bapak Ibu, dari dulu juga sudah terjadi. Orang-orang yang terfitnah oleh dunia itu, sampai kemudian hebatnya tawaran dunia itu merubah keyakinan akidah mereka, merubah keyakinan iman mereka, yang dalam arti yang lain, sampai mereka meninggalkan akidah yang benar, sampai mereka keluar dari Islam, sampai mereka murtad dari Islam. Ini berat. Ini adalah kecintaan yang membabi buta, sampai kemudian mereka meninggalkan ketauhidan dan keyakinan Islam yang hak ini. Ini yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bahwa ada orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa kondisi mereka? Allah gambarkan dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Siapa mereka ini, kata Allah? Innal ladzina amanu. Orang ini awalnya beriman, Islam dia, ya, Islam dia. Tetapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa kafaru. Setelah dia Islam, kembali dia kafir. Summa amanu, beriman, lalu lihat, summa kafaru, kemudian kafir lagi. Summa zdadu kufra, sampai mereka itu mati dalam kekufuran. Dan Allah menyebutkan, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan dimatikan dalam kekafiran dan tidak ada lagi ada hidayah bagi mereka. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang murtad itu, ya, diperangi agar kemudian kembali kepada agama yang hak. Diperangi agar kemudian kembali kepada Islam dan dikokohkan dalam Islam, tidak lagi kembali kepada kekufuran, lalu kemudian menambah kekufuran mereka sampai mereka mati dalam kekufuran. Ini bahaya. Allah menggambarkan dalam hadis ayat ini tentang sifat orang-orang munafik kebanyakan, kata Allah. Mereka beriman, summartadu, summa amanu, summartadu, summatu alal kufr. Mereka itu berbolak-balik dalam iman. Ya Bapak Ibu, ini yang kemudian kita ingatkan beberapa kali yang lalu, bahwa apapun tawaran iman, tawaran dunia kepada anak cucu kita, jangan sampai merubah keyakinan iman mereka. Ini kan sudah banyak terjadi ini, ya, baik di negeri kita, baik di seberang provinsi kita sendiri, saudara-saudara kita yang kemudian merubah imannya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang yang kemudian, ya, dia sebagai ustaz lalu berubah murtad menjadi tidak lagi ustaz. Ada, ya Bapak Ibu. Apa sebab? Karena tawaran dunia. Tawaran dunia ini hebat Bapak Ibu. Kalau iman tipis itu bisa merubah keyakinan, karena dunia itu menggiurkan.
Oleh karena itu dari dulu lagi para nabi dan para rasul itu selalu mendapat tantangan untuk merubah akidah mereka. Minimal mereka mengiyakan apa yang mereka lakukan untuk saling menerima atau mengatakan semuanya benar gitu. Ya. Kan kadang-kadang fina akhir zaman tu begitu, Pak. Oh, semuanya sama. Semuanya benar. Tidak ada lagi pembeda. Padahal tidak. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidu nama a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini kalimat mutlak yang Allah ajarkan tentang esensi akidah ketauhidan kita, tentang sebuah prinsip yang benar terhadap makrifat iman kita. Jangan mengatakan semuanya sama lalu kemudian kita menjadi latah dan kemudian kita menjadi orang yang tidak punya prinsip dalam akidah. Enggak boleh. Bapak Ibu yang muliakan Allah, jangan sampai nanti tawaran dunia yang melekat kepada kecintaan dalam hati merubah keyakinan iman kita dan anak-anak kita. Kemarin saya sampaikan nih Ibu, Bu, kalau anak kita bekerja di tempat yang bergengsi, gajinya 30 juta, tapi tak boleh berhijab, lanjut kerja atau berhenti kerja? Hah? Ini gaji 30 juta nih, tapi anak perempuan kita nggak boleh berhijab, nggak boleh berjilbab, wajib buka jilbab. Lanjut kerja atau berhenti, terus kerja atau berhenti kerja? Betul nih. Hah? Hilang 30 juta enggak, Pak? Betul? Mantap nih. Ya kan? Kalau kemudian di tempat itu sudah jelas kondisinya riba, gajinya 30 juta, 50 juta, lanjut kerja atau berhenti kerja? Akan berat ini. Ini bab-bab akidah yang kemudian mesti dijelaskan, nggak bisa dianggap sepele Bapak Ibu. Karena nanti kalau ini tidak menjadi penjelasan yang tegas, kita akan bisa bermain-main dalam agama. Ini nggak bisa. Islam itu hak, tegas saja. Karena kalau bercampur dengan akidah, berpersoalan dengan akidah ini, nggak boleh ada toleransi yang kemudian membenar-benarkan yang batil demi mencintai dunia, nggak bisa. Harus tegas dia Bapak Ibu. Ketika Nabi SAW ditawarkan tentang prinsip untuk saling memahami itu, lalu bertoleransi dalam salah yang dipahami oleh akidah Islam, maka Nabi SAW tegas mengatakan, "Lau kanat samsu fi yamini", andaikan rembulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk kalian aku menghentikan dakwah ini, atau aku harus memahami seperti apa yang kalian pahami lalu membenarkan, maka lebih baik ya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiri, aku tak akan berhenti, kata Nabi SAW. Itu prinsip Bapak Ibu. Ya. Nah, prinsip-prinsip inilah yang kita temukan. Ada saudara-saudara kita yang Masya Allah, mereka rela hari ini kemudian bergaji 5 juta dengan harus jualan di pinggir jalan. Jualannya apa? Bakmi Medan. Saya ketemu kawan-kawan tuh beberapa, saya tanya gitu, ya Mas, Bang, kenapa ini kerjaannya? Oh dulu Ustaz, saya kerja nggak gini Ustaz. Pak katanya, oh dulu kerja saya begini. Oh besar gaji saya dulu. Cuman kenapa berhenti? Nggak sanggup saya. Sejak saya tahu itu tidak benar dan agama kita melarang, saya keluar dari tempat itu. Saya harus jualan seperti ini. Apa yang abang rasakan? Dulu gaji saya besar, tapi rumah tangga saya hancur. Sekarang gaji saya nggak besar dulu. Dulu dapat 20 juta, sekarang dapat cuma 5 juta. Tapi istri saya sayang, anak-anak saya bisa urus. Keberkahan yang Allah beri itu luar biasa Bapak Ibu. Ini prinsip. Karena apabila kemudian kita gadaikan iman kita demi dunia, sesungguhnya dunia itu Bapak Ibu tidak akan pernah mencukupkan kita. Tetapi kalau kita mencukupkan akidah kita demi berserah diri kepada Allah, sesungguhnya dunia itu Allah cukupkan untuk kita. Itu prinsip itu. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis pernah saya baca, sesulit apapun ekonomimu, sesulit apapun usahamu,
Lalu di tengah kesulitan itu ada tawaran jalan untuk mengeluarkan engkau dari cara kesulitan itu. Caranya instan, tapi caranya haram. Maka engkau lebih baik bertahan dalam kondisi sulit ketimbang engkau memilih jalan instan yang haram itu, walaupun solusi duniamu selesai. Ya, itu prinsip, Pak. Ada orang contohnya dagang, sulit gitu ya. Tiba-tiba datang orang menawarkan rentenir, modal untuk solusi usahanya. Terima rentenirnya atau tolak? Hah? Terima rentenirnya atau ditolak? Sulit kan untuk mengatakannya, ya kan? Kadang-kadang Ustaz, ini darurat, gitu. Enggak bisa. Tidak bisa dikatakan yang seperti itu darurat. Maka kata Nabi SAW, engkau bertahan pada yang halal, walaupun engkau sulit, sesungguhnya pasti ajaran keluarnya yang terbaik. Kadang-kadang memang begitu ujiannya Bapak Ibu. Kadang-kadang kondisi ekonomi kita, persoalan kehidupan keluarga kita diuji. Datang bantuan-bantuan yang keluar dari Islam, yang caranya tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan Nabi, yang tidak sesuai dengan prinsip agama. Kalau jalannya haram dan tidak halal, maka lebih baik engkau bertahan walaupun sulit. Karena ternyata kaum muslimin bertahan dalam yang sulit, mempertahankan akidah dan tidak jatuh kepada yang haram, itu adalah prinsip keimanan agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Ini agak tegas sedikit pembahasannya, karena memang harus tegas pembahasannya. Ya, dalam bab ini enggak bisa ada kelonggaran, karena memang harus ditegaskan. Oleh karena itu, jangan sampai iman kita berubah karena tawaran dunia. Lalu murtad, keluar lagi, masuk lagi, murtad lagi, lalu mati dalam keadaan murtad. Maka kalau orang sudah murtad dan mati dalam murtad, Allah menghukumnya dia kafir. Wa may yartad an dinihi fayamut wa huwa kafir. Orang yang murtad mati dalam murtadnya, hukumnya kafir. Maka wajar Allah mengatakan wala liyahdilahum sabila. Maka mereka tidak mendapatkan lagi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Terlalu cinta kepada dunia menyebabkan dia meninggalkan agama, menggadaikan tauhidnya, keluar dari Islam, dan makan mereka kafir dalam matinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah gambarkan di antara sifat yang sering begini terjadi adalah sifat orang-orang munafik yang pura-pura beriman tapi sebenarnya hatinya kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munafik di zaman Rasulullah SAW yang jelas kemunafikannya, yang jelas permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhabbiru ta'ala amman dakhala anil fil iman summa raja'a fi summa 'ada ila al iman summa raja'a wastamirra 'ala dalalihi wazdadu hatta mata fa innahu la taubata lahu ba'da mauti wa la yaghfiru Allahu lahu wa la yaj'ala lahu mimma huwa fihi farajan wa la makhrajan. Kata ulama disebutkan begini, orang yang seperti ini bagi mereka tidak ada lagi jalan keluar, karena mereka sudah mati dalam kekufuran. Tidak ada tempat kembali mereka untuk diterima alasan mereka daripada Allah, nggak ada lagi. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau selagi dia hidup, kita dakwahi dia, kita ingatkan dia, dan dia kembali kepada Allah, Allah masih terima. Tapi kalau dia sudah sampai mati dan mati dalam keadaan kekufuran itu, maka tak ada lagi makhraja, jalan keluar bagi mereka. Wala tariqan ilal huda, dan tidak jalan hidayah lagi bagi mereka. Nah, ini beratnya nih. Ya Bapak Ibu, maka oleh karena itu mari bersama kita ingatkan diri kita dan anak cucu kita, terutama yang berada merantau jauh, yang hari ini zaman na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang tipu daya bisa saja memperdaya mereka untuk meninggalkan agama yang hak ini. Tidak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, ay lam yakunillahu liyusamahum ala zalika wala liyahdihim tariqan ilal jannah. Artinya orang seperti ini tak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, karena annahum law akhlasul iman ba'da tikrarir riddah alam yuqbal minhum walam yughfar lahum walakinnahum kata ulama di sini sebutkan, mereka itu andaikan mereka tetap ikhlas dalam iman dan mengucapkan dalam prinsip yang benar itu, pasti mereka akan tetap menerima keimanan dan tidak menerima kekufuran. Jadi prinsip iman itu tidak bisa digadaikan oleh dunia. Itu intinya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Orang yang muhibbud dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia sampai memberikan mudarat yang terbesar adalah merubah keyakinan akidah, meninggalkan iman dan menuju kekufuran. Yang kedua, seperti apa orang yang muhibbud dunia itu? Yang kedua, yakni orang-orang yang kemudian bersikap bakhil dan tamak karena dunia. Al-Quran menjelaskan tentang mentalitas orang seperti ini seperti apa. Nanti buka surah Ali Imran ayat 180. Ali Imran ayat 180 di rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dalam kehidupan dunia ini ada enggak orang yang bakhil? Bakhil yang mereka menyangka bakhil itu baik bagi mereka, sehingga Allah menjawab apa yang menjadi kebiasaan mereka. Apa kata Allah? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Jangan sekali-sekali orang-orang yang bakhil itu mengira bahwa kebakhilan mereka terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah itu baik bagi mereka. Ya, saya ini kaya karena saya ini hebat karena saya ini berkuasa karena saya. Lalu semua kehidupan dunia itu membuat dia bakhil, sombong, jauh dari Allah. Tetapi Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum, bahkan keadaan mereka yang seperti itu kata Allah itu bukan khairul lahum, tetapi kata Allah syarrul lahum, itu sangat jelek bagi mereka. Lalu apa kata Allah? Akibat kebakhilan mereka itu, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Semua harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan nanti ke leher mereka di hari akhirat. Dan dalam hadis dikatakan menjadi sujaul arqa, menjadi seekor ular yang kukunya tajam, yang ekornya sangat tajam, yang akan mentusuk-tusuk tubuh mereka, yang akan mencakar-cakar mereka. Ya, itu orang bakhil itu begitu. Dan Allah mengatakan walillahi mirasus samawati wal ard. Allah yang memiliki semua warisan ni. Dunia ini milik Allah, di langit dan di bumi, enggak ada punya manusia. Dan Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu kaum muslimin yang muliakan Allah, di dunia ini akan selalu ada yang diuji dengan harta, dan selalu ada yang lulus dan banyak yang tak lulus. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang tentang 3 orang Yahudi Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini cukup panjang. 3-tiganya kata Nabi kena sakit. Ya. Yang pertama sakitnya adalah sakit botak. Ya, sakit botak, tidak ada rambut di kepala. Yang kedua sakitnya sakit kudis, sakit kulit, kulitnya sangat jelek, kena sakit kulit yang luar biasa. Yang ketiga orang yang sakitnya buta dan tak bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diutuslah seorang malaikat kepada mereka untuk mendatangi satu-satu orang yang sakit ini. Maka malaikat datang kepada yang pertama. Ya, mohon maaf, urutan yang pertama dalam hadis itu orang sakit kulit. Maka dia datang kepada orang sakit kulit. Wahai saudaraku yang sakit kulit,
kalau Allah menghendaki engkau disembuhkan, apa yang kau minta dalam doamu? Apa kata sakit kulit yang kena sopak ini? Aku minta disembuhkan oleh Allah. Maka malaikat mengusap tubuhnya dan kemudian tubuhnya gagah dan glowing, hilang sakit kulit sadonya. Kalau engkau boleh meminta di antara kekayaan yang ditawarkan, engkau milih onta yang bagaimana? Onta yang bunting atau onta yang tidak bunting? Maka dia pilih onta yang bunting. Maka diberikan satu ekor onta yang betina yang sedang bunting atau sedang hamil kepada si sakit kulit yang sudah sembuh itu. Maka silakan engkau hidup dengan harta ini dan gembalakanlah onta ini dan besarkanlah hartamu. Maka datanglah malaikat kepada yang kedua, kena penyakit botak, diusap kepalanya, tiba-tiba tumbuh rambutnya. Dan apa kata malaikat? Engkau pilih harta yang mana? Ya, sapi yang bunting atau tidak? Maka diberikan sapi yang bunting, itu yang dia pilih. Datang kepada si buta. Si buta diusap matanya oleh malaikat, dengan izin Allah sembuh, dan kemudian dikasih seekor kambing yang bunting. Selang beberapa tahun, dalam hadis itu disebutkan, maka mereka sudah menjadi orang yang kaya raya luar biasa. Si sakit kulit sudah menjadi kaya raya, si botak sudah menjadi kaya raya, si buta juga sudah menjadi kaya raya, dan hari ini dia bisa melihat. Maka Allah kemudian menguji tiga mereka dengan seorang malaikat yang didatangkan kembali dalam bentuk pengemis yang terlunta-lunta. Maka datanglah pengemis yang malaikat ini kepada orang yang kena sakit kulit. Wahai saudaraku, berilah aku makan. Aku 3 hari sudah enggak makan, lapar, tolong aku, berikan sedikit hartamu kepada aku. Apa kata si sakit kulit? Enak aja kau minta-minta, ini harta-hartaku, ya, aku yang bekerja keras, masa kau minta-minta? Apa kata malaikat? Rasanya aku ingat sama kamu. Bukankah kamu dulu orang yang kena sakit kulit kan? Apa kata sakit kulit? Oh enggak, dari dulu kulitku glowing, enggak pernah sakit kulit. Aku ini menggagah dari dulu. Apa kata malaikat? Dia sombong, dia bakhil, dia angkuh. Maka apa kata malaikat? Ya Allah, jadikan dia seperti awal, sakit kulit kembali, dan habiskan semua hartanya. Maka si malaikat ini datang dalam kondisi yang sama kepada seorang yang kena penyakit botak, yang hari ini sudah gagah, hartanya banyak. Sama, dia minta harta dengan kondisi yang sama. Jawaban si botak juga sama. Maka kemudian malaikat mendoakan, ya Allah, jadikan dia seperti sedia kala, botak dan jatuh miskin kembali. Datanglah malaikat kepada si buta, meminta-minta, kalimatnya sama. Apa kata si buta? Wahai saudaraku, dulu aku juga tidak punya apa-apa. Aku pernah sakit buta dan aku tak bisa melihat. Lalu Allah menyembuhkan saya dengan izinnya. Lalu aku dititipkan harta, dan semua harta ini bukan milikku tapi milik Allah. Berapapun engkau mau, yuk ke sini, ambillah apa yang kau suka dari hartaku. Malaikat tersenyum dan orang ini didoakan makin kaya dan makin sehat. Dalam kenyataan hidup kita ini, mana yang lebih banyak orang yang lulus dari ujian harta atau orang terfitnah oleh harta? Ya, cerminan dua kisah ini adalah cerminan kehidupan kita hari ini sama. Ya, 2 orang gagal, cuma 1 orang yang sukses. Ibu, ya kan? Jangan bakhil, lalu dititip harta. Karena sesungguhnya itu bukan milik kita, tetapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan bernasib seperti si sopa, jangan bernasib seperti si botak, tapi jadilah kita seperti si buta yang paham tentang ini bukan miliknya, tapi ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berubah keyakinan karena dititipkan kemewahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, andaikan nilai ini dipahami oleh siapapun yang dititipkan dunia kepada mereka, tentu tidak ada lagi ketimpangan dan kesombongan yang terjadi dalam kehidupan. Tapi memang ujian harta ini bukan mudah, Bapak Ibu. Apalagi ujian harta bersampul kekuasaan, bersampul tahta dan kemewahan. Itu berat. Ya,
Maka Nabi SAW sebagai tauladan terbaik, bukan Nabi tak punya kuasa, Nabi penguasa terhebat. Nabi SAW bukan tak kaya, harta Nabi luar biasa, istrinya orang kaya hebat, sahabat-sahabat di sekitarnya orang hebat. Bahkan Nabi bisa menentukan berapa ghanimah yang diberikan, dan Nabi diberikan keputusan oleh Allah untuk menentukan pilihan itu, luar biasa. Tetapi Nabi mencontohkan sebagai manusia terbaik yang telah dititipkan harta dunia terbaik oleh Allah untuk bagaimana lulus dari semua ujian tentang harta dunia itu. Makanya contoh terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lulus dari semua aspek ujian dunia dan harta, yang kekuasaan dan tahta, yang kemudian mereka tidak menjadi congkak dan menjadi bangga dan kemudian menjadi bakhil, yang mereka menyangka itu baik bagi mereka, tetapi Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum, tetapi semua itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak baik bagi mereka. Apa kata para ulama? Lamma balagha ta'ala fit tahrid ala bazlin nafsi fil jihad, syara'a huna fit tahrid ala al bazlil mal fi sabilillah. Jadi ketika manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan kekayaan, dalam sini dalam bab harta, ya, maka ini berlaku, ada ketentuan Allah di dalamnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apa ketentuannya? Ada kewajiban harta yang wajib dikeluarkan haknya. Ya. Kalau bahasa Qur'annya adalah harta itu ada hak orang-orang yang lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ya, kewajiban zakatnya, kewajiban infaknya, kewajiban wakafnya, kewajiban sedekahnya, itu lengkap. Maka saking beratnya fitnah harta itu, kajian tentang harta itu banyak dalam Islam, Bapak Ibu. Ada namanya hukum waris, ada namanya hukum zakat, ada namanya hukum sedekah, ada namanya hukum wakaf. Saking banyaknya harta itu persoalannya, Bapak Ibu, maka hukum yang berkaitan dengan harta itu juga banyak, dan itu yang kadang-kadang dilanggar oleh banyak orang sekarang. Ya. Makanya kalau ada ahli fikih tentang bab warisan, ya undang mereka untuk bahas tentang waris itu. Dan tak semua, banyak orang hari ini yang paham tentang waris, Bapak Ibu. Kadakan kajian khusus nih, ya, yang betul-betul ahli dia tentang bab waris. Karena di antara fitnah ilmu yang mulai hilang di akhir zaman, kata Nabi, adalah hilangnya ilmu mawaris. Itu fitnah itu. Sebab nanti orang bagi harta tidak lagi berdasar hukum Allah, berdasarkan tentang logika. Kalau logika itu fitnah nanti terjadi di mana-mana. Maka nanti undang ustaz-ustaz yang faqih di bidang fikih tentang mawaris itu, suruh mereka ngaji di sini. Ya Bu Ibu. Makanya kadang-kadang kami sering tanya, hukum waris gimana Ustaz? Saya enggak ahli, saya bilang. Tanya ahlinya. Ya. Karena nanti kalau menjawab enggak ahli, hancur hukum dibuatnya. Ya Bu Ibu ya. Nah, nanti tanya hukum ahlinya. Ya, di antara pakarnya di Riau ini ya Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ya kan? Nah, itu di antara pakarnya. Ya Bapak Ibu muliakan Allah, yang paham tentang mawaris, hukum fikih, karena jurusan S3-nya sampai S3-nya hukum fikih. Jadi bisa dijelaskan itu tentang bagaimana waris itu dan kemudian menjadi paham umat. Ya Bapak Ibu, hukum zakat sudah sering dibahas. Ya kan, hukum sedekah sering dibahas. Tapi yang bab waris kadang-kadang dilupakan. Padahal itu puncak, termasuk harta yang membuat manusia terfitnah adalah karena warisan. Fitnah bagi ahli kuburnya yang sudah meninggal dunia, dan fitnah bagi anak cucu yang ditinggalkan. Itu bahaya. Ya Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, apa kata Allah, kata ulama di sini, ya, wala yahsabanna al-bakhil anna jama'ahu al-mal wa bakhalahu, ya, bi infaqihi yanfa'uh. Jangan kemudian orang yang bakhil itu menyangka bahwa apa yang mereka bakhilkan itu bermanfaat bagi mereka. Tidak. Ya Bapak Ibu makalah. Bal huwa mudarrah. Bahkan kebakhilan itu mudarat baginya. Ya kan? Fi dinihi wa dunyahu. Dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya. Coba. Dalam urusan dunia orang bakhil ini apa ruginya, Pak? Distempel orang, Pak. Itu kayo yang lain tapi sombong gitu orang. Dunia aja dikecilkan orang dia, Pak Ibu. Kok lagi dipuji orang di depan-depan, hanya di belakang dicibir orang kadang-kadang. Itu masalahnya.
Itu akibat kebakhilan itu. Di dunia mereka terhina, apalagi di akhirat. Nah, ini jawaban Allah, bal huwa syarrul lahum ay laisa kama yazunnuna bal zalikal bukhl syarrul lahum. Jadi jangan dikira orang yang bakhil itu baik bagi mereka seperti apa yang mereka kirakan, kata Allah, tetapi sungguhnya itu jelek bagi mereka. Dan puncak kehinaan mereka, kata Allah, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, sayaj'alallahu ma bakhilu bihi ya tawqan fi a'naqihim yu'adzibuna bihi yaumal qiyamah. Ya, kama jaa fi sahih al-Bukhari, man atahu Allahu malam falam yu'zar zakatahu mithlu lahu ya yaumal qiyamah suja'an al-arqa. Orang yang, kata Nabi SAW, besok diberikan harta yang banyak di dunia tapi mereka bakhil, maka di akhirat, kata hadis Nabi, akan didatangkan bagi mereka nanti suja'ul arqa, yang dikalungkan di leher mereka, kata Nabi SAW. Ini ancaman bagi orang yang bakhil di dunia. Maka ular itu justru berkata, inilah hartamu yang kamu simpan-simpan di dunia, yang Allah wujudkan jadi seekor ular yang siap mengazabmu sampai hari kiamat. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menjaga kita, menjaga keluarga kita untuk tidak tertipu oleh dunia dan menjadikan dunia sebagai jembatan untuk mengejar kehidupan akhirat, dan kita tidak terhitung kepada orang yang bakhil dan merubah akidah demi tipuan dunia yang kita perturutkan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjaga iman kita untuk tetap tumbuh dan bertumbuh dan bersubur dalam jiwa dan sanubari sampai ajal menjemput kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah lanjutannya kita bahas di bulan akan datang. Ada beberapa poin lagi tentang siapa orang-orang yang mencintai dunia, yang salah dalam mengambil sikap tentang dunia. Berapa menit lagi?